Pada pertemuan kali ini, bahasan kita adalah mengenai isu-isu terkini ya dari akunting itu sendiri dan juga auditing ya. Nah, apa saja isu-isu yang terkini dari accounting dan juga auditing dan kedepannya juga bagaimana begitu ya. Kalau di minggu lalu kita udah membahas mengenai uh, positive accounting theory (PAT) gitu ya. Di mana positive accounting theory itu masuk pada ranah capital market ya yang udah kita bahas ya. Termasuk di dalamnya adalah teori capital asset pricing model dan juga yang namanya signaling theory gitu ya. Nah, ini udah kita bahas. Nah, sekarang adalah berkaitan dengan isu-isu terkini bidang accounting. Nah, isu apa aja itu? Nah, salah satu dari isu yang terkini dari bidang accounting itu adalah masalah laporan ya, bahasa pelaporan. Nah, jadi bahasa pelaporan yang dikembangkan itu adalah XBRL ya, atau disebut dengan Extensible Business Reporting Language. Nah, kenapa XBRL ini penting? Nah, karena itu tadi orang dalam pengambilan keputusannya memerlukan informasi yang cepat, gitu ya, relevan, lengkap, ya, kemudian juga tepat waktu, kemudian juga bisa diandalkan. Nah, kriteria apa yang mendukung sehingga kemanfaatan dari laporan keuangan itu bisa dipenuhi? Ya, maka mau tidak mau dengan bantuan platform yang namanya XBRL ya, atau disebut dengan Extensible Business Reporting Language. Nah, inilah fenomena kita yang kita bahas pada sore hari ini ya. Dan penyajian laporan keuangan yang dalam hal ini mengacu pada XBRL itu adalah laporan keuangan yang interaktif gitu ya. Nah, interaktif di sini artinya bisa didesain sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan pelanggan ya, sesuai dengan kebutuhan pembaca. Item-itemnya, misal kalau mau menyajikan yang namanya persediaan inventory, lantas inventory itu bisa dibaca hanya mengklik 1 detik dan tersajilah inventory itu mulai dari persediaan awalnya, barang dalam prosesnya, barang dalam akhirnya yang lihatnya di Cape Town, Afrika Selatan. Nah, artinya ketika itu berhasil disajikan, maka terpenuhilah kualitas karakteristik laporan keuangan itu yang namanya accessible ya, dan juga timeliness, tepat waktu, sehingga orang ambil keputusan nanti jam 3 saya beli beli saham atau jual saham. Nah, kira-kira demikian. Inilah yang namanya peranan XBRL. Nah, di era yang serba mobile pada saat ini gitu ya, sehingga orang tidak perlu bertatap muka langsung gitu kan. Orang tidak perlu dalam satu waktu itu harus berkumpul ya. Karena itu tadi ya, yang namanya mobilitas manusia sangat tinggi pada saat ini gitu ya. Nah, sehingga XBRL ini punya peranan. Nah, kira-kira demikian. Dan siapa aja sih yang penggunanya XBRL ini? Yaitu Security Exchange Commission di Amerika Serikat ya, atau Bapepam-nya atau OJK-nya Amerika ya, tahun 2008 itu. Dan juga ada 500 perusahaan besar di Amerika, dan juga 2009 laporan keuangan ya, sebanyak 2009 laporan keuangan dihasilkan, sehingga terkoneksilah nanti yang namanya laporan keuangan itu bukan hanya apa aja ya, bukan hanya laporan cetak gitu ya, tetapi juga laporan yang bisa dibuat, dilihat ya, per subdirektorinya atau per sub akunnya. Nah, kira-kira demikian. Dan XBRL di sini gitu ya, ini akan menghilangkan ya, akan menghilangkan kendali manajer terkait dengan keputusan yang membutuhkan data secara agregat, serta menempatkan kinerjanya di bawah kondisi yang tertentu. Nah, artinya nggak bisa diubah-ubah. Langsung pada detik itu jadi laporan gitu kan. Nah, sehingga peranan dari manajer itu tidak bisa gitu kan. Walaupun dalam hal ini pada praktiknya itu ada keinginan untuk earning management ya, ada keinginan untuk income smoothing ya. Maka peluang itu semakin kecil. Karena apa? Karena XBRL ini sudah implement, diterapkan. Kira-kira demikian ya. Dan yang namanya XBRL di sini, ini
berdampak ya. Dimulai dari adanya sejak pasca kasus Enron gitu ya. Nah, jadi titik awal memang kasus Enron. Tahun berapa itu kasus Enron? Ada yang ingat? Tahu kasus Enron itu tahun berapa? Tahun 2001 gitu kan. Kita lihat di Google AI gitu kan 2001 gitu kan. Nah, jadi di 2001 lah revolusi terkait dengan SBRL ini. Artinya lahirnya Undang-Undang Sarbanes-Oxley Act tahun 2002 di mana perusahaan yang memiliki profil yang tinggi di awal tahun 2000-an ini mengubah ya laporan data akuntansi dan juga proses auditing ini menyesuaikan dengan regulasi lingkungan regulasi di mana ada kritik terhadap yang namanya auditor independen KAP gitu kan. Di mana auditor independen itu dikritik peran dan fungsinya terutama dalam menciptakan tata kelola perusahaan. Nah, sehingga yang namanya SOX, Sarbanes-Oxley Act, nah di sini menggantikan inspeksinya PCAOB ya, di mana PCAOB ini adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh lembaga IAI-nya Amerika gitu kan, yang dalam hal ini melihat gitu ya, dan juga menghasilkan apa ya beberapa pernyataan-pernyataan standar akuntansi gitu ya, secara kelembagaan diinspeksi oleh PCAOB, serta adanya pembatasan ya pembatasan terkait dengan fungsi KAP itu sendiri, di mana batasannya adalah dipisahkannya antara jasa audit dengan jasa non audit, ya kan, dari kantor akuntan, dari klien. Jadi yang namanya kantor akuntan itu nggak boleh lagi mengambil jasa non audit. Nah, lantas siapa sih yang mengambil jasa non audit? Itulah kalau di Indonesia lahirnya sekarang namanya KJA, ya kan, KJPP, Kantor Jasa Penilai, KJA. Itu semuanya adalah lembaga-lembaga yang menyajikan atau memberikan jasa non-audit service. Nah, ini kira-kira. Nah, jadi itu semuanya lahir dari Sarbanes-Oxley Act. Nah, kira-kira demikian ya. Dan mengenai isu-isu yang diterapkan dalam penilaian akuntansi ini secara global itu apa ya? Dalam situasi krisis global ini banyak yang meragukan, yang meragukan namanya penyajian laporan keuangan. Ya, di mana kepercayaan dari praktik nilai wajar dari suatu aset ditentukan oleh banyak faktor. Nah, di mana banyak faktor di sini adalah yang berkaitan dengan write down ya, in the value some asset. Ya, artinya berkaitan dengan ini ya, nilai-nilai yang rendah ya dari suatu aset yang disajikan sehingga aset yang disajikan yang terlalu rendah di sini gitu ya, ini punya dampak kepada pasar ya. Dan juga berdampak terhadap situasi penyajian laporan keuangan ya terutama dari sisi aset. Sehingga uh, pada tahun 2008 ya dilakukanlah investigasi oleh SEC. Nah, di mana SEC memberikan rekomendasi, tawaran rekomendasi. Apa tawaran rekomendasinya? Maka laporan keuangan itu harus ada nilai wajar gitu kan. Nah, jadi nilai wajar itu dia memang tahun 2008 lah ya yang melahirkan IFRS. Kira-kira demikian. Jadi pasca kasus Enron itu ketidakpercayaan publik terhadap yang namanya historical cost juga makin besar ya, sehingga SEC itu merekomendasikan yang namanya fair value. Nah, ini sejarahnya ya. Jadi, lantas apa saja yang perlu dikritisi dari yang namanya ukuran nilai wajar ini? Nah, hal-hal yang perlu dikritisi dari sudut pandang nilai wajar ini adalah IASB itu sendiri ya kan tahun 2008 mengubah aturan mengenai dari nilai wajar ya dari sebuah aset keuangan yang dapat direklasifikasi di dalam suatu bentuk-bentuk yang tersaji sedemikian rupa pada laporan laba rugi. Selanjutnya FASB tahun 2009 menghasilkan aturan yang terkait dengan
pertimbangan-pertimbangan yang menentukan nilai wajar itu dibanding dengan nilai pasar gitu ya. Nah, jadi ini reaksinya. Dan bagi auditor apa sih apanya ya implikasinya kepada auditor, terutama auditor yang kerja di KAP gitu kan, di kantor akuntan dari pasca krisis global itu tahun 2008 kan. 2008 itu kan terjadi yang namanya di Eropa Mortgage gitu kan. Lehman Brothers Mortgage gitu kan. Perusahaan Lehman asuransi di Amerika kan gitu kan. Di Jerman gitu kan. Nah, di 2008 itulah yang namanya krisis keuangan Eropa, krisis keuangan dunia kan. Di mana uh, apa ya? GFC gitu ya. Jadi GFC ini menghasilkan suatu regulasi yang berdampak terhadap auditor. Nah, dampaknya apa? Secara relatif perlunya perhatian kecil terkait dengan peranan dari auditor itu di masa krisis. Dan juga profesi akuntansi dan juga regulasinya ini secara proaktif dilahirkan. Dan juga auditor pada apa ya? eh, perlunya kehati-hatian ya dalam menentukan eh, yang diberikan kepada oleh auditor, maka dalam hal ini auditor of bank ledger suffering financial difficulties can expect to come under scrutiny ya. Nah, sehingga dalam hal ini yang namanya kredit penyaluran bank itu harus dinilai juga oleh pihak ketiga ya kan, oleh KJPP pada saat ini kan. Begitu juga IASB dan FASB. Konvergensi IASB dan FASB ini terjadi gitu ya. Di mana konvergensi IASB dan FASB ini tahun 2002 dan 2006 konvergensinya disetujui. Nah, jadi pasca kasus Enron itu di merger lah IASB dan juga FASB. Ya, kemudian juga SEC menerbitkan roadmap tahun 2008 yang namanya IFRS untuk perusahaan-perusahaan di Amerika. Jadi IFRS itu mengeliminir standar akuntansi di seluruh dunia ya menjadi satu standar yang namanya IFRS. Nah, di mana IFRS di sini apa ya lahir karena apa? Begitu pesatnya persaingan global dalam situasi pasar tertentu gitu ya. Nah, itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, IFRS itu lahir karena apa? Adanya keputusan investasi ya bagi investor-investor itu untuk investasi yang baru sehingga diperlukanlah suatu apa baru ya, suatu ini baru ya, suatu standar baru ya yang namanya IFRS. Nah, karena ada keperluan itu. Selain itu juga karena adanya perbedaan standar antar negara yang begitu banyaknya. Belanda ada standarnya, Malaysia ada standarnya, negara-negara persemakmuran Inggris ada standarnya gitu kan. Amerika ada standarnya. Indonesia ngikut Amerika, Malaysia ngikut Inggris gitu kan. Cina ngikuti standarnya sendiri, Australia punya standar sendiri. Nah, ini beda-beda sehingga lahirlah IFRS untuk mengeliminir hal itu. Serta adanya lahir 7 hal gitu ya pada tahun 2011 ya, Progress Toward Seven Milestone di 2011 ya. Nah, di mana isu dari IFRS dan dengan US GAAP ya, United States General Accepted Accounting Principle konvergensi gitu ya. Jadi konvergensi standar akuntansi Amerika dengan standar internasional IFRS gitu ya. Nah, di sini isu yang melandasi gitu ya. Sangat menentukan IFRS itu diadopsi pada perusahaan-perusahaan publik di Amerika. Dan juga argumen-argumen dalam suatu kompetisi di mana adanya sudut pandang standar dalam sudut pandang tertentu ya. Nah, begitu juga standar audit. Nah, standar audit itu lahir gitu ya, yaitu International Auditing Standard. Di mana auditing standard ini adalah internasionalisasi. Ya, internasionalisasi yang terkait dengan draft penyusunan draft dan juga pertumbuhan secara internasional standar baru gitu ya. Dan juga pergerakan IFRS tersebut juga berimplikasi terhadap standar audit yang mengubah ya aturan-aturan mengenai prinsip kewajaran ya dan juga prinsip kebenaran.
dibedakan begitu kira-kira ya. Ya mungkin adik-adik ada yang mau kita diskusikan, silakan. Ya cukup bagus ya. Nah itulah isu-isu yang terbaru ya kira-kira. Kalau isu standar, isu akuntansi ya isunya adalah standar nilai wajar itu satu ya. Kemudian isu auditing dan juga isu standar akuntansi di sini berhubungan dengan ketergantungan ya dan juga tata kelola antara satu standar itu secara global ya. Jadi ada penyatuan standar. Nah, selain itu juga isu yang terbaru lainnya apa yang paling penting? Isu sustainability accounting. Nah, ini isu isu laporan keuangan yang terkait dengan keberlangsungan dunia ya, grand accounting, ada yang bilang grand accounting, ada yang bilang greenhouse gas accounting, ada yang bilang gas emission gitu kan, ada efek rumah kaca. Nah, itu sama. Semuanya disebut dengan sustainability accounting. Nah, ini isu yang terbaru gitu ya. Jadi bisa kita ambil dari topik ini adalah isu akuntansi adalah isu yang terbarunya adalah isu sustainability ya. Bagaimana melaporkannya dan bagaimana menilainya. Nah, ini adik-adik sekalian harus apa gitu ya, concern terhadap topik ini. Dan di mana perusahaan menerbitkan yang namanya laporan keberlanjutan, ini sudut pandangnya adalah sudut pandang bahwasanya yang namanya sustainability accounting itu adalah bagian dari akuntansi sosial gitu ya. Nah, jadi orang boleh bilang akuntansi sosial, akuntansi lingkungan, akuntansi keberlanjutan. Nah, itu banyak istilahnya sama semua itu deh. Nah, jadi itu yang terkait dengan isu yang terkini ya, sustainability. Dan juga sustainability ini mempertemukan antara kebutuhan yang terkait dengan kemampuan kita mengelola alam, dunia, bumi pada saat ini supaya bumi pada saat ini tidak rusak sehingga generasi ke depan ya 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan lapisan ozon itu tidak pecah, tidak rusak gitu kan. Mudah mudah di apa ya? Mudah dikendalikan. Maka sustainability itulah alatnya gitu ya. Nah, jadi yang namanya sustainability di sini memproteksi lingkungan. Itu yang terbaru. Selain juga mempertemukan antara hak dan kewajiban antara orang dan juga antar generasi di masa yang akan datang. Misalnya, ya kalau nanti Jepon Nenggolan punya anak gitu kan. Nah, Jepon Nenggolan anaknya nanti usia 40 tahun ke depan gitu kan. Nah, apakah mereka itu akan mendapatkan udara yang sama dengan udara yang dihirup pada saat ini? Ya, sehingga hal ini harus dikendalikan dari sekarang. Maka jangan heran gitu kan. Ya, kalau sekarang misalnya perusahaan otomotif itu menghentikan produksinya uh, yang menggunakan basis karbon, gitu kan? Nah, sehingga lahirlah kendaraan yang namanya kendaraan yang listrik, gitu ya, atau kendaraannya lahirlah yang misalnya hybrid, gitu kan? Hybrid kendaraan listrik. Nah, itu semuanya kepedulian perusahaan terhadap yang namanya isu lingkungan. Nah, ya sustainability can be regard meeting the needs the present without compromising ability of future generation to meet their own need ya. Nah, jadi itu ya, keseimbangan antara orang dan generasi. Nah, selain itu juga dikembangkan isu keberlangsungan ini dipelopori ya oleh yang namanya GRI, Global Reporting Initiative tahun 2006. Nah, GRI menerbitkan yang namanya Accounting for Carbon Emission. Dan juga isu sustainability di sini meningkat juga berhubungan dengan auditnya dan juga mereview pendapat auditor independen. Jadi perusahaan di sini banyak menerapkan ya kemampuan yang namanya sustainability reporting itu ya dan juga adanya otoritas ya. Indonesia itu sendiri juga tahun 2017 ya OJK udah mewajibkan gitu ya pada perusahaan-perusahaan di Indonesia agar menyajikan yang namanya sustainability reporting ini. Dan trennya isu dari sustainability reporting inilah isu akuntansi yang pada saat ini ya. Nah, ini bidang saya memang yang namanya sustainability reporting.
Dan juga isu yang lainnya adalah water counting. Nah, ini isu akuntansi yang terkini ya kan. Mungkin adik-adik belum pernah dengar ya kan, yang namanya water counting ya, di mana konsepnya di sini adalah mengacu pada konsep accrual accounting yang dalam hal ini memanfaatkan sumber daya air. Nah, sehingga air itu harus dikelola sedemikian rupa, itulah yang disebut dengan water counting. Dan juga greenhouse gas emission accounting, GHG gitu ya, greenhouse gas emission. Nah, jadi kedua isu itu ini memerlukan data ya, memerlukan data di mana terkait dengan sumber daya yang terbatas dan juga secara tradisional yang harus diadopsi pada laporan keuangan mereka. Nah, ini isu-isunya yang terkini ya. Dan sehingga bisa kita simpulkan ya bahwasanya hal-hal utama ya dari yang namanya accounting dan juga praktik auditing dia di sini sesuai dengan pertumbuhan ya, pertumbuhan standar itu sendiri ya, dan juga dikembangkannya isu laporan dan juga sustainability reporting di sini. Dan juga water accounting and juga greenhouse gas emission accounting. Nah, ini adalah tema baru ya kan. Nah, jadi nanti adik-adik kalau ada yang mau berminat nyusun tesis, ya saya menyarankan ambillah topik water accounting ya. Ambillah topik greenhouse gas emission accounting. Itu saya sarankan ya. Nah, itulah topik-topik kita di hari ini. Mungkin dari topik ini ada yang mau kita diskusikan? Silakan. Ada Catherine, ada Suci, ada Ira Nanda, ada Grace, ada? Cukup ya? Ada lagi? Nggak ada ya? Baik, saya kira itu sajalah ya pertemuan kita di sore hari ini gitu ya. Dan akan kita lanjutkan ya. Ini udah pertemuan yang keberapa ini adik-adik? Yang keempat, Pak. Ya, yang keempat ya. Jadi nanti ada 2 atau 3 kali lagi ya. Kita lanjutkan. Baik, saya kira itu saja ya pertemuan kita. Dan saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh meninggalkan ruangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.